kalau kita mau sholat pas jam 12 sholat duhur, mataharinya minggir atau ke atas? Minggir dikit atas. Itu kan sholat, betul nggak? Ngasih tahu bahwa itu waktu kita ini duhur. Kata malaikat yang menggeser, kata malaikat yang menggeser, maksudnya menggeser matahari, teman-teman. Malaikat menggeser matahari, Allahu Akbar. Ngacaprak lagi kakek ada nih. suatu malaikat disuruh malaikat oleh Nabi. Disuruh malaikat oleh Nabi. Maksudnya ini Nabi menyuruh malaikat yang menggeser matahari tersebut. Allahu Akbar. Dan malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma qul inna hatta illa ma fil dunya ala kulli inna rahma fa alayhi ma fil Allah. Langsung. Luar biasa kata saya. Coba kamu tirakat lihat matahari dari pagi sampai sore, sanggup nggak? Itu apa? Aduh, semua. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa kembali di channel Ibnu Asmin Official. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam limpahan rahmat Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita sudah mendengarkan ucapan dari kakek Gufron ini yang selalu ngacaprak teman-temannya. Di awal tadi kita mendengarkan katanya ada malaikat yang menggeser matahari, makanya masuk waktu sholat. Dan malaikat yang menggeser matahari itu adalah atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril. Allahu Akbar. Allah ya Karim, ya Allah. Ini mengacaprak terus teman-teman ya. Tidak rasional, tidak masuk akal, dan sangat mustahil dengan hal itu teman-teman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril menyuruh kepada salah satu malaikat untuk menggeser matahari, kata kakek Gufron teman-teman. Ini jelas-jelas sangat haluisme dan sangat ngacaprak. Tidak ada cerita seperti ini teman-teman ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril, kata kakek Gufron ini, menyuruh kepada satu malaikat untuk menggeser matahari teman-teman. Allahu Akbar. Yuk, tawa yuk. Saya nggak bisa menahan ketawa teman-teman ya. Kalau menurut teman-teman semuanya bagaimana dengan perkataan kakek Gufron ini? Sangat halu memang ya. Saya yakin itu. Kita sudah tahu dan sudah paham dengan semua perkataan kakek Gufron ini. Kali ini kita kembali bongkar-bongkaran dan kita akan mendengarkan satu tanggapan dari seorang kiai muda kita teman-teman yang sangat viral juga di media sosial, apalagi di TikTok, yaitu dari Kiai Khalil Yasin teman-teman. Beliau ini sangat viral sekali di TikTok, memiliki suara yang sangat merdu luar biasa teman-teman. Kiai Khalil ini mengatakan bahwa kakek Gufron ini harusnya bukan ditanggapi, tetapi ditangani. Yang namanya ditangani itu tentu ada tangan kita. Ya ditangani saja daripada ditanggapi. Ya daripada ditanggapi bikin pusing kita, lebih baik ditangani, kata Kiai Khalil teman-teman. Coba kita dengarkan berikut ini. Jadi untuk saya menanggapi seperti Pak Gufron, yang pertama saya tidak tahu latar belakangnya. Apakah dia berbeda itu hanya menginginkan sensasi agar mudah dikenal, tapi sukses kan? Ya sukses. Sekarang benar-benar dikenal. Benar-benar dikenal. Karena memang sudah mengikuti kaidah kholif tu'raf itu. Betul. Jadi apakah berangkatnya dari situ, atau berangkatnya itu dia benar-benar seorang begitu, atau dia berangkatnya asal-asalan? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Cuman secara zahir itu menurut saya seharusnya itu bukan ditanggapi tapi ditangani oleh yang berwenang. Seharusnya itu bukan ditanggapi tapi ditangani oleh yang berwenang. Kata Kiai Khalil teman-teman, seharusnya kakek Gufron ini tidak perlu ditanggapi, tetapi harus segera ditangani teman-teman ya. Ya, saya setuju sekali. Ini perlu ditangani, bukan ditanggapi ya. Sangat perlu sekali ditangani. Karena untuk ditanggapi itu kan ketika kita memberikan pernyataan yang pernyataan itu ada pernyataan yang salah misalkan. Ada yang salah. Jadi pernyataan benar tapi ada yang salah. Kita tanggapi ini.
kalau ada sebuah ungkapan disandarkan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, lalu yang disampaikan itu bukan sabda Nabi, ini bukan pernyataan benar ada salahnya, tapi itu sudah bukan sabda, bukan hadis. Ya, Maka kalau kembali betul, bukan kepada sabda. man kadzdzaba alayya falyatabawa maq'adahu 'alan nar, maka seharusnya di sini yang harus berperan itu dua. Yang pertama dua. adalah disaukah yang mempunyai kekuasaan. Saukah. Yang kedua nanti para ulama Para ulama. untuk membetulkan itu. Jadi kalau cuma ditanggapi itu nanti tidak akan selesai. Akan malah semakin viral. Semakin menjadi-jadi. Jadi kalau seperti saya tanggapi, saya mau menanggapi berangkat dari mana? Apakah dia itu berangkatnya? Jadi saya nggak tahu. Karena kan isu-isunya dia itu majidu. Kalau majidu, Ya. jadi malah repot. Saya tidak pernah bertemu untuk menanggapi. Jadi memang yang paling pas itu bukan ditanggapi tapi ditangani. 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 Jadi memang yang paling pas itu bukan ditanggapi tapi ditangani. 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 Yang pertama yang namanya ditangani kan harus Ya. pakai tangan. Kalau tangan itu ya yang disaukah. Disya. Karena dari fa'ilam istati Ya. fabi apa? Fabilisani. Fabilisan. Man ra'a minkum. Man ra'a minkum. Ya, man ra'a minkum. Yughayyiruhu biyadihi. Jadi. Ya, Itu kan biyadihi. yang harus yang ditangani. Biyadi itu kan ada yang menafsirkan kita, setiap kita itu dengan tindakan, Dengan ada yang tindakan. Dengan aksi dengan disaukah seperti polisi yang memang punya wewenang di dalam ranah itu. atau MUI. MUI nanti yang fabilisani. Jadi makanya harus gandeng dua itu. Oh iya, Harus iya. gandeng. Jadi nanti kan tahu itu salah tidaknya kan bukan di pihak kepolisian, tapi nanti dari MUI. Dari MUI. Dari MUI nanti yang tahu, oh ini sebenarnya menyimpang. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang seperti itulah mudah-mudahan tidak ada lagi di Indonesia. Pernyataan dari Kiai Khalil ini teman-teman mengatakan bahwa untuk masalah kakek gubron ini tentunya bukan ditanggapi, harusnya ditangani. Yang menangani ini tentu kembali kepada dua. Yang pertama para kepolisian yang mempunyai kekuasaan, yang kedua pihak MUI. Beliau berdasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu maka hendaklah ia merubahnya dengan tangan. Arti tangan ini banyak para ulama menafsirkannya, yaitu para yang memiliki kekuasaan, mempunyai wewenang kekuasaan. Illam yastati pabilisani, kalau tidak mampu dengan kekuasaan dengan tangan tersebut, maka rubahlah dengan lidah, dengan lisan, dengan mulut. Ajak komunikasi, ajak diskusi teman-teman seperti itu. Dan yang dua ini, kekuasaan adalah kepolisian dan lisan adalah MUI. Akan tetapi kepolisian bisa mengambil tindakan itu kalau MUI sudah membuat suatu pernyataan ataupun fatwa ini benar-benar menyimpang seperti itu teman-teman. Sekarang ini memang kita masih menunggu hasil daripada penelitian MUI, apakah benar-benar menyimpang ajaran daripada kakek gubron ini. Jikalau memang benar-benar menyimpang ajaran kakek gubron ini, kita harapkan kepada pihak yang berwenang, khususnya kepada pihak kepolisian untuk segera memproses kakek gubron ini teman-teman. Kita lanjutkan sedikit lagi teman-teman, masih ada penjelasan dari Kiai Khalil Yasin berikut ini. Amin. Itu ini kepo sebenarnya. Kepo. Ada ajaran apa saja selalu laku. di Indonesia. Selalu. Ya, Sebenarnya ada apalagi yang ada saja ya. Aku Nabi aja Laku punya terus. yang aku Tuhan aja itu Banyak pengikutnya. Banyak pengikutnya. Namun untungnya kata almarhum Allah yarham Kiai Jazantin MZ, untungnya polisi Indonesia itu hebat-hebat. 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 Polisi Indonesia. Jangankan yang ngaku Nabi, Tuhan saja ditangkap di Ditangkap. Indonesia. Tuhan. Malaikat Jibril dihukum, Nabi ditangkap. Yang ngaku Tuhan itu ditangkap. Cuman yang sekarang karena masih ada kontrak dengan Tuhan dan karena mungkin penjaga gawang neraka yang bisa berdialog dengan malaikat maut, mungkin itu masih takut nanti menyuruh malaikat maut untuk Polisinya masih takut. masih takut. Namun yang sekarang karena masih ada kontrak dengan Tuhan dan karena mungkin penjaga gawang neraka dan bisa berdialog dengan malaikat maut, mungkin itu masih takut nanti menyuruh malaikat maut untuk Polisinya masih takut. masih takut. Jadi kenapa pihak kepolisian belum menangani kakek gubron ini? Kata Kiai Khalil ini mungkin mereka masih takut dipanggil malaikat maut oleh kakek gubron, kata Kiai Khalil teman-temannya. Jadi di sini kan kakek gubron pernah mengatakan siapa yang membenci pesantren unik, siapa yang mengilong-ilongnya, dia akan memanggil malaikat maut. Dia akan melaporkan kepada para malaikat teman-teman, karena pasukan khususnya para malaikat. Mungkin saja kata Kiai Khalil teman-teman. Ya itulah teman-teman tanggapan daripada Kiai Khalil Yasin.
Mudah-mudahan tanggapan ini didengarkan oleh pihak-pihak baik itu kepolisian maupun MUI, dan kita berharap semoga perkara ataupun kasusnya kakek Gufron ini segera diatasi ataupun segera diselesaikan agar tidak merusak akidah umat Islam, teman-teman. Kita berharap seperti itu. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Tetap bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, comment, dan share. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahannya untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.